Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan website yang sudah kami buat yang bertema peternakan, yang dimana kami beri nama Momedaus. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rangga Novanto dengan NIM 23105 11120 bersama teman saya. Putu Rifan Anggaran Darwangsa dengan NIM 23105 11129. Saya Elsya Putri Ramadhani dengan NIM 2310511103. Saya Rela Ardiansyah dengan NIM 23105111092. Dan yang terakhir saya Muhammad Zaki Arifin dengan NIM 23105 11116. Website Momedaus ini merupakan website yang hanya bisa diakses atau digunakan oleh pekerja di peternakan Momedaus ini. Website ini berfungsi untuk membantu para pekerja untuk mendata hewan, kesehatan hewan, keperluan-keperluan yang dibutuhkan di peternakan, dan juga terdapat fitur-fitur yang berfungsi untuk membantu para pengguna menggunakan website ini. Untuk lebih jelasnya, akan kami bahas di video ini satu persatu. Untuk tampilan pertama di website ini merupakan bagian login. Para pengguna website harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses website, yang dimana pengguna web diminta untuk memasukkan username dan password dari akun admin yang datanya sudah terdapat di database. Selanjutnya, pada website ini ada dashboard yang berisi hewan, data, dan juga kebutuhan. Berikut adalah tampilan di mana eh, pada dashboard hewan ketika dipilih. Ada 3 pilihan hewan yang ada pada peternakan, yaitu babi, sapi, dan juga kambing. Ketika foto hewan tersebut diklik, maka akan muncul pilihan untuk menampilkan data tabel hewan dan juga data tabel kesehatan hewan. Berikut adalah tampilan data tabel hewan, yaitu untuk hewan jenis babi, di mana pada bagian ini akan muncul database data hewan ternak yang pada tabelnya itu berisi ID, jenis, jenis kelamin, umur, kondisi, sehat atau sakit, serta berat hewan. Dan juga action, yaitu di mana kita dapat melakukan update atau perubahan pada baris isi tabel tersebut dan juga dapat melakukan penghapusan data tabel tersebut. Dan juga pada bagian bawah ada tombol untuk insert data baru ke dalam tabel data babi ini. Untuk menginsert atau menambahkan data baru, kita harus memasukkan jenis babi, jenis kelaminnya, kemudian umur, berat, dan juga kondisi, yaitu sakit ataupun sehat. Kemudian nah, ini adalah tampilan apabila ada data baru yang sudah ditambahkan. Kemudian, ketika kita ingin mengupdate atau mengganti kondisi sakit atau sehatnya hewan tersebut, kita dapat mencet tombol update yang berwarna kuning, kemudian mengganti kondisinya.
Sehingga bagian kondisi pada baris hewan tadi akan berubah. Dan apabila ingin menghapus data, kita dapat memencet tombol delete yang berwarna merah. Sehingga baris tersebut akan hilang dari tabel data babi. Ya, seperti itu. Sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putu. Oke, untuk pilihan selanjutnya ada data tabel kesehatan babi. Data tabel ini memiliki ID kesehatan, ID babi yang diambil dari tabel babi, lalu ada tanggal sakit, penyakit, penanganan, dan juga action yang dilakukan pengguna untuk menghapus atau mengupdate data yang sesuai baris. Lalu di sini juga ada tombol insert yang digunakan pengguna untuk menginsert data atau memasukkan data terkait dengan kesehatan babi. Syarat untuk memasukkan data kesehatan babi yaitu ada ID babi, lalu tanggal sakit, lalu ada penyakit, dan juga penanganan. Lalu setelah diinsert, data akan muncul. Lalu ketika pengguna mengklik update, pengguna diminta untuk mengupdate pada bagian penanganan. Lalu ketika pengguna mengklik tombol hapus atau delete, maka pada baris tersebut akan hilang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haril. Selanjutnya dalam website kami terdapat halaman data. Yang mana di halaman data ini pertama kita akan memilih hewan yang ingin kita lihat datanya terlebih dahulu. Misal kita memilih hewan kambing. Seperti yang terlihat, ini akan menampilkan data dari setiap kambing yang terdapat dalam database. Dengan baris pertama itu mengindikasikan ID kambing untuk mengidentifikasi tiap kambing-kambingnya. Lalu yang baris kedua terdapat berat dari kambing tersebut dan umurnya. Begitu pula dengan hewan-hewan lainnya seperti babi dan juga sapi. Sekian dari halaman data. Selanjutnya akan halaman kebutuhan dijelaskan oleh teman saya Zaki. Pada halaman kebutuhan ini berisi mengenai informasi kebutuhan dari peternakan yang dibagi jadi ada pakan, obat, dan juga peralatan. Kemudian pada tabel terdiri dari ID, jenis kebutuhannya, nama, serta kuantitas, dan actionnya berupa update dan delete. Saya akan menjelaskan pertama ada sort by. Sort by ini berdasarkan jenis kebutuhan dan kuantitas, di mana kuantitas ini dari paling banyak ke paling dikit. Lalu ada fungsi insert untuk menambahkan data pada kebutuhan. Pada insert akan dimasukkan jenis, nama, serta kuantitasnya dari yang dimasukkan. Ya bisa dilihat. Oh, sudah itu. Ya, sudah masuk. Kemudian ada fungsi update untuk mengupdate data dari kebutuhannya. Update sini untuk mengupdate
kuantitas dari kebutuhan, di mana dari 100 ini kita akan update jadi 50. Dan yang terakhir ada fungsi untuk delete, untuk menghapus data pada kebutuhan. Sudah terlihat bahwa data yang baru saya masukkan sudah hilang. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Rangga. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk para penonton yang telah menonton video ini. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.